Hai, nama saya John Arif dan selamat datang di workshop sederhana saya. Iya, saya menggunakan bahasa Indonesia sebab saya orang Indonesia dan dalam konten ini dan banyak konten-konten saya ke depan, saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena permintaan dari viewer saya dan subscriber saya terutama dari negara saya. Tapi untuk viewer saya dari luar, jangan khawatir, saya akan tetap memberikan English subtitle di bawah dan saya harap Anda tidak keberatan dengan bahasa Indonesia yang saya pakai. Dan saya berharap Anda tetap memahami apa yang saya sampaikan dari tiap project yang saya upload di channel YouTube saya. Oke, project kali ini masih seputaran dust collector system. Mungkin Anda semua sudah pernah menyaksikan saya membuat blast gate. Jadi ini adalah blast gate sederhana buatan saya. Dan dari pengalaman saya sering lupa menutup blast gate selesai saya menggunakan alat kerja. Dan saya membuka blast gate kedua di alat kerja saya yang lain, dan akibatnya adalah static pressure atau daya hisap atau daya sedot dari dust collector itu sendiri akan melemah. Jadi saya sering mengalami, mungkin Anda juga sering mengalami hal seperti ini. Jadi proyek kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian di mana saya tidak akan pernah lupa untuk menutup blast gate. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung pada perakitan proyeknya. Oke, pertama kita akan mengumpulkan alat dan bahan. Tentu saja alat yang utama adalah blast gate yang kita butuhkan. Selanjutnya kita membutuhkan kontaktor magnet. Ini adalah kontaktor magnet dengan kapasitas 40 ampere. Dan selanjutnya adalah terminal blok seperti ini, dan selanjutnya adalah rel atau bracket untuk kontaktor magnet, dan ini adalah emergency stop yang saya punya warna hijau. Harusnya sih emergency stop warna merah. Oke, selanjutnya ini adalah lampu indikator 220 volt, dan ini adalah skun kabel, dan yang terpenting ini adalah micro switch dengan kapasitas maksimal di bawah 1 ampere, dan micro switch ini hanya untuk menggerakkan atau men-switch on dan off kontaktor magnet, jadi kerjanya nggak berat, dan saya rasa di bawah 1 ampere pun itu lebih dari cukup. Dan selanjutnya saya membuat box panel dari MDF. Ini saya buat dari sisa-sisa MDF yang ada, dan saya tidak akan membuat tutorial cara membuat kotak panel ini. Saya rasa Anda semua sudah tahu dan mengerti. Oke, pertama kita akan memasang untuk terminal blok terlebih dahulu. Setelah terminal blok, saya akan memasang ini untuk bracket atau rel untuk kontaktor magnet. Oke, setelah bracket terpasang, saya akan memasang untuk kontaktor magnetnya. Dan selanjutnya saya akan memasang untuk emergency stop switch. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan lubang-lubang untuk emergency stop ini dan lampu indikator. Jadi ini tinggal saya pasang seperti berikut. Selanjutnya saya pasang untuk lampu indikatornya. Lampu indikator ini akan mengindikasikan dia menyala apabila motor dust collectornya bekerja. Oke, setelah semua alat listrik terpasang, selanjutnya adalah kita wiring ya untuk perkabelannya. Ini adalah kabel input utama, jadi power input utama. Nah, yang warna coklat ini adalah anggap saja positif ya.
dan yang warna biru ini adalah negatif atau umumnya disebut netral. Selanjutnya dari power utama ini kita akan jumper langsung, yaitu 1L1 kodenya, kode switchnya 1L1. Ini adalah saklar utama yang akan menghubungkan ke motor dust collector. Setelah itu kita jumper juga untuk 3L2 dari negatif atau netral input utama. Jadi ini kita langsung, sebab ini adalah saklar yang menuju ke motor dust collector langsung. Jadi ini bukan kontrol ya, ini adalah saklar utama di kontaktor magnet. Oke, selanjutnya saya akan memasang untuk kabel jumper. Jadi ini kita akan jumper di sebelahnya, di terminal blok sebelahnya. Kita jumper sebanyak 2 terminal, sebab kita membuat di sini saya pakai 3 ya. Sebetulnya ini tergantung alat atau blast gate yang Anda gunakan. Jika Anda punya 6 blast gate, jadi Anda punya 6 jumper. Nah, ini adalah blast gate-nya. Sebelum kita hubungkan, kita pasang dulu untuk micro switch pada blast gate. Oke, dan di limit switch ini ada tuas kecil, dan kebetulan tuas ini tidak akan saya gunakan. Jadi langsung saya menggunakan switchnya langsung tanpa menggunakan tuas seperti ini. Dan untuk memasang micro switch ini ke blast gate, mohon diperhatikan letak saya memasang micro switch ini adalah sejajar dengan permukaan atas body blast gate. Nah, switchnya istilahnya itu tombol switchnya akan menonjol lebih atau di atas dari, jadi pada saat kita menutup nanti kita akan memberikan ini potongan kayu ini saya akan lem pada lidah blast gate. Nah, potongan kayu ini berfungsi sebagai penekan tombol limit switch atau micro switch seperti ini. Jadi pada saat blast gate terbuka, dia akan menekan tombol, dan tombol tersebut akan menghidupkan dust collector. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan output untuk micro switch. Jadi ini adalah netral ya, atau negatif. Jadi ini 2 kabel ini untuk 2 blast gate. Jadi saya menggunakan kabel warna biru. Ini adalah netral, saya sudah jumper, jadi ini terhubung. Oke, ini akan menuju ke blast gate. Inputnya adalah di atas yang ini. Ini adalah input. Dan yang saya tutup dengan heatsink itu adalah normally close, dan itu saya tidak mempergunakan, makanya saya tutup dan saya hanya menggunakan 2. Di dalam micro switch ini ada normally close dan normally open. Yang kita gunakan hanyalah normally open, atau pada posisi normalnya dia terbuka. Saklarnya, maksud saya, saklarnya terbuka pada saat normal, tidak dipencet, tidak ditekan. Oke, selanjutnya kabel kuning dari output micro switch ini akan masuk di terminal blok yang kedua. Saya sengaja menjauhkan dari inputnya micro switch yang warna biru, biar lebih dapat dimengerti untuk tutorialnya. Dan kita sambung ini ke terminal blok. Setelah itu kita akan jumper juga. Nah, kita akan jumper, jadi seperti ini.
Nah, setelah kita jumper dan output dari micro switch ini akan menuju ke emergency stop. Dan posisinya adalah pada normally close emergency stop. Jadi emergency stop ini juga ada dua, ada normally open dan normally close. Jadi normalnya pada saat tidak ditekan dia tertutup adalah normally close, dan pada saat ditekan dia menyambung itu adalah normally open. Dan output dari normally close atau NC, tombol NC dari emergency stop masuk ke coil dari kontaktor magnet. Jadi di lambangnya itu tertera A2. Jadi coil output A2 kita sambungkan ke emergency stop, dan yang A1 nya kita jumper ke kabel input direct, jadi langsung. Jadi kita yang A1 nya kita jumper ke positif input langsung, kita ambil dari switch 1L1. Oke, selanjutnya dari A1 kita akan jumper ke saklar NO. Di situ ada tulisannya NO, normally open, pada kontaktor magnet yang atas. Ini adalah switch kontrolnya, dan normally open ini outputnya kita akan masukkan ke lampu indikator. Jadi pada saat kontaktor ini bekerja, lampu indikator ini akan menyala dan menyalakan mesin dust collector. Akan tetapi lampu indikator ini kan baru dapat satu kabel ya, yaitu positif dari saklar kontaktor magnet. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan lampu indikator ini. Untuk negatifnya kita ambil dari negatif input atau netral, langsung dari input power ya. Oke, selanjutnya saya akan mengetes untuk emergency stop. Untuk normally close, apakah pada posisi yang seharusnya, yaitu tertutup? Ya, betul, posisinya tertutup pada saat normal tidak ditekan. Pada saat ditekan dia akan lepas. Oke, untuk project kali ini mengandung bahaya tersengat aliran listrik. Jadi usahakan dalam merangkai atau mengerjakan project ini tidak dalam posisi tersambung oleh power listrik. Selanjutnya saya akan mengetes untuk tombol micro switch. Ini seharusnya normally open, jadi pada saat tidak ditekan dia akan tidak menyambung atau tidak connect. Oke, selanjutnya saya akan mengetes dengan memberikan power. Jika kita lihat di sini belum ada power, dan setelah ini saya akan tancapkan. Nah, bisa dilihat pada saat blast gate terbuka lampu indikator akan menyala, dan pada saat blast gate tertutup lampu indikator akan mati. Lampu indikator itu ilustrasi dari mesin dust collector. Jadi jika lampu indikator itu menyala, dust collector akan hidup atau bekerja, dan ini adalah emergency switch. Jadi pada saat ada terjadi masalah pada blast gate tidak mau mati, kita bisa mematikan dengan menekan tombol emergency switch. Nah, Anda bisa lihat jika kita bekerja menggunakan dust collector system, maka pekerjaan kita akan lebih bersih dari debu kayu. Dan dengan adanya blast gate system ini, itu akan menghindari kita dari lupa untuk menutup blast gate. Jadi kita akan selalu ingat untuk menutup blast gate tiap kali kita selesai menggunakan alat tersebut. Sebab tanpa kita menutup blast gate, dust collector akan tetap menyala. Oke, saya rasa sampai di sini untuk project kali ini. Saya harap Anda menyukainya, dan kita akan ketemu lagi di project selanjutnya. Cheers.